Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah SWT. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama mata pelajaran pemrograman dasar. Materi di bab pertama ini adalah penerapan alur logika dan perangkat lunak bahasa pemrograman. Ini peta konsep di bab 1, yaitu penerapan alur logika dan perangkat lunak bahasa pemrograman. Itu ada subbabnya alur pemrograman dan software bahasa pemrograman. Alur pemrograman. Pemrograman adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Dalam komunikasi sehari-hari, seseorang harus berbicara dengan bahasa yang sama dengan orang lain, agar bahasa yang kita ucapkan itu dimengerti. Nah, hal ini berlaku juga untuk berkomunikasi dengan komputer. Kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer untuk memberikan suatu instruksi atau perintah. Pemrograman komputer bukanlah bahasa yang sederhana. Kegiatan atau untuk melakukan percakapan dengan komputer atau untuk melakukan instruksi dengan komputer, kita memerlukan ketelitian dan kemauan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk mengetahui tersebut, marilah kita pelajari ke pembahasan selanjutnya, yaitu dasar-dasar pemrograman komputer. Nah, di dasar-dasar pemrograman komputer ini ada 3, yaitu program komputer, yang kedua bahasa pemrograman, dan yang ketiga adalah algoritma. Program komputer adalah instruksi yang digunakan komputer untuk memecahkan masalah atau tugas dari brainware. Brainware itu adalah pengguna. Sedangkan bahasa pemrograman adalah suatu prosedur atau tata cara penulisan program. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Program komputer dan pemrograman komputer itu berbeda. Bedanya di mana? Jika pemrograman komputer adalah suatu proses penulisan atau penyuntingan kode sehingga membentuk suatu program. Sedangkan program komputer itu adalah deretan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu atau suatu tugas tertentu dari brainware, gitu ya. Sedangkan algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma dikerjakan sesuai dengan urutan atau langkah-langkah. Nah, langkah awal dilakukan terlebih dahulu dan selanjutnya langkah kedua dan seterusnya. Langkah tersebut tidak dapat terbalik untuk dapat bekerja. Jadi harus sesuai ya dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Nah, algoritma itu berisi instruksi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa mesin, bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin. Penulisan bahasa mesin secara langsung akan sangat sulit dan membosankan. Supaya penulisan program komputer menjadi lebih mudah, maka digunakan bahasa aras lebih tinggi untuk bisa dimengerti oleh pengguna. Dengan bahasa ini, program dapat ditulis atau instruksi-instruksi yang akan dilakukan oleh komputer. Tahap-tahap pembuatan program.
Dalam membuat suatu program, terdapat beberapa tahap yang digunakan. Tahap-tahap pembuatan program secara teori dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi masalah. Masalah yang akan dianalisis dan dipecahkan melalui program atau aplikasi melihat dari sudut pandang kebutuhan. Begitu banyak masalah atau perintah untuk membuat suatu program, maka seorang programmer langsung menuliskan sebuah program tanpa mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Yang kedua adalah perencanaan dan desain sistem. Pada tahap ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena tanpa tahapan planning atau perencanaan, pekerjaan yang dilakukan akan sia-sia dan memakan waktu yang sangat lama. Dengan adanya perencanaan, maka akan jelas serta tampilan aplikasi pun yang dibuat juga lebih terarah. Biasanya perancangan sistem dilakukan oleh sistem analis yang selanjutnya dikerjakan oleh seorang programmer. Selanjutnya, yang ketiga adalah implementasi. Menerapkan rancangan ke dalam bentuk struktur coding atau kode program language. Pada tahap ini, programmer tentunya mengimplementasikan atau menerapkan rancangannya ke dalam bentuk struktur coding atau kode program, ya. Nah, bahasa tentu banyak tergantung pemakaian. Lanjut ke selanjutnya adalah dokumentasi. Setelah tahap implementasi dan program selesai sampai 80%, maka buatlah komentar pada program. Tujuannya adalah jika terjadi debug atau problem dapat dikoreksi dengan mudah pada program yang telah kita buat. Jadi, sebelum program kita selesai sampai 100%, kita buat dokumentasi. Kita buat sebuah komentar. Nah, tujuannya adalah untuk mengoreksi apakah program yang kita buat tadi itu terjadi masalah atau terjadi problem atau tidak, gitu. Jadi, sebelum program selesai kita buat, kita adakan review dulu. Selanjutnya adalah testing atau pengujian. Ada beberapa tahap pengujian atau beberapa tahap testing. Di sini ada 4, yaitu yang pertama unit testing, artinya menguji setiap unit dan modul yang terdapat dalam program. Yang kedua adalah integration testing, yaitu menguji integrasi yang dilakukan kepada program seperti halnya ketika program tersebut sudah diinstal di klien kita yang membutuhkan integrasi atau penggabungan dengan sistem lain, contohnya penggabungan dengan database. Yang ketiga adalah validation testing, yaitu menguji masukan yang diberikan kepada program. Adapun masukan program harus bisa menyelesaikan dengan baik. Validasi itu juga biasa disebut dengan pengesahan, ya. Selanjutnya, di tahap pengujian itu yang terakhir sistem testing atau pengujian sistem. Pada tahap ini menguji performa dari program yang telah kita buat. Jadi pengujian ini dijalankan dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi ketika sudah tadi di dokumentasi, kita koreksi tadi. Nah, di program di tahap selanjutnya yaitu testing ini kita uji. Ujinya itu tadi dari yang pertama ada pengujian unit, yang kedua itu ada penggabungan dengan program lain atau dengan database. Yang ketiga itu yaitu pengesahan. Dan yang keempat adalah pengujian sistem. Tahap-tahap pembuatan program yang terakhir adalah maintenance, yaitu perawatan. Bagaimana kita merawat dan memperbaiki program kita yang telah kita buat.
dengan baik. Nah, materi pembahasan kita di pertemuan pertama kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan japri atau bisa komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.